ASN serta pemerintah desa wajib netral. 4 catatan Bawaslu Ngada NTT usai pleno DPT Pemilu Kada 2024. WBN Lintas Aktual NTT. ASN serta pemerintah desa wajib netral. 4 catatan Bawaslu Ngada NTT usai pleno DPT Pemilu Kada 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada melalui Komisioner Walterius Niku membeberkan sejumlah catatan penting usai pleno DPT atau daftar pemilih tetap yang diumumkan pada tanggal 20 September tahun 2024. Di antaranya, Bawaslu Ngada mengajak semua stakeholder ikut mengawasi netralitas ASN dan pemerintah desa selama proses Pemilu Kada 2024. Terkait data pemilih, yang di dalam data pemilih yang sudah ditetapkan tersebut, masih terdapat pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kenapa pemilih-pemilih ini tidak memenuhi syarat? Itu juga bukan karena tidak dihilangkan, tapi karena memang regulasi pendataan tersebut yang dilakukan oleh KPU secara de jure. Saya ambil contoh, ada beberapa penduduk, ada beberapa pemilih yang di dalam daftar pemilih yang ditetapkan itu tidak lagi berada di wilayah Kabupaten Ngada, tetapi yang bersangkutan itu keluar pergi merantau, tetapi pada saat keluar pergi merantau itu tidak mengurus dokumen-dokumen kependudukan, pindah penduduk, otomatis masih terdata sebagai penduduk di Kabupaten Ngada dan terdata sebagai penduduk Kabupaten Ngada dan pasti masuk ke dalam data pemilih. Dan Bawaslu sudah mengantongi nama-nama tersebut untuk diawasi pada saat hari pemungutan suara agar hak suaranya mereka itu tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, tentunya dengan regulasi pendataan oleh KPU begitu, jadi Bawaslu mempunyai strategi untuk terkait pencegahan penggunaan hak suara oleh dari pemilih-pemilih yang seharusnya TMS, tapi secara regulasi pendataan oleh KPU, makanya masih tetap ada di dalam data pemilih tersebut. Makanya mungkin kemarin terlihat ada begitu jauh perbedaan data pemilih karena KPU mendata itu secara de jure, secara administrasi, Bawaslu melakukan pengawasan secara de facto, secara faktual bahwa orang yang ada di tempat itu yang masuk dalam data pemilih. Tapi karena regulasi terkait dengan pendataan oleh teman-teman KPU, tentunya di setiap tingkatan, apalagi dari KPU Kabupaten maupun Bawaslu Kabupaten, regulasi ini tidak dibuat oleh teman-teman KPU Kabupaten di sini. Tentunya mereka mengikuti hierarki dan hal ini akan terus kami sampaikan bahwa terkait data pemilih masih ada beberapa catatan, salah satunya itu pemilih yang tidak berada di pemilih yang TMS yang masih ada dalam data pemilih. Terus catatan kedua terkait dengan pemilih non EKTP. Pemilih non EKTP ini kita masih kemarin sudah dilakukan sinkronisasi data pemilih non EKTP oleh KPU dan Bawaslu, sehingga nanti pada saat KPU akan melakukan perekaman KTP khusus terhadap data pemilih yang pemilih-pemilih yang dalam data pemilih itu yang belum memiliki KTP, sehingga pada saat hari H itu datang mencoblos di TPS itu bisa juga harus wajib membawa dengan EKTP, karena kita punya dua pemilihan, yaitu pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati. Kita menjaga jangan sampai yang tidak berhak memilih di dalam wilayah Kabupaten Ngada ikut memilih. Ini yang juga strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ngada. Terus yang berikutnya mungkin di luar dari masih dalam data pemilih, Bawaslu Ngada sudah menyampaikan data pemilih disabilitas, baik pemilih disabilitas yang berada di SLB dan di Panti Asuhan Citra, maupun pemilih disabilitas yang swadaya di rumah masing-masing. Hasil koordinasi Bawaslu Ngada dengan Dinas Sosial. Bawaslu Ngada mengantongi itu dan sudah diserahkan oleh Bawaslu Ngada kepada KPU untuk bisa menjamin
pemilih-pemilih disabilitas ini punya hak pilih masuk dalam daftar pemilih. Selain itu juga mungkin di luar dari terkait dengan data pemilih, kami juga menghimbau kepada teman-teman ASN maupun pemerintah desa, ada aturan selain bahwa peraturan Bawaslu yang mengatur netralitas ASN dan pemerintah desa, ada juga undang-undang ASN, ada juga undang-undang Desa 6 tahun 2014 yang mengatur netralitas ASN. Sangat diharapkan mari kita jaga netralitas kita demi pemilihan bupati dan wakil bupati Ngada yang aman dan damai di Kabupaten Ngada tercinta kita. Sekian. Untuk pemilih yang pasca penetapan DPT, mereka sudah terdaftar dalam DPT, namun setelah penetapan DPT misal meninggal misalnya, tetapi mereka masih terdaftar dalam DPT. Itu nanti pasca penetapan DPT kami akan menurunkan data-data kepada PPS maupun PPK untuk dicermati kembali. Apakah yang meninggal itu teman-teman lakukan pendataan dari sekarang, sehingga pada saatnya nanti di tanggal 3 hari sebelum hari pemungutan suara adalah ada waktu KPPS untuk membagi C pemberitahuan. Pada saat kita membagi C pemberitahuan, nah di situ data yang sudah meninggal ini kita tidak serahkan, tidak menyerahkan C pemberitahuan dari awal. Sekarang pasca penetapan DPT itu teman-teman kawal secara baik pemilih-pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu meninggal misalnya setelah penetapan DPT itu didata, sehingga pada saat penyerahan C pemberitahuan ini tidak diserahkan kepada keluarganya. WBN Lintas Aktual NTT.